Sahabat GKI, Shalom. Saya Pendeta Paulus Christian Mulyono dari GKI Pastur Bandung. Senang menjumpai saudara-saudara semua melalui sapaan gembala pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati untuk kami belajar dan kami boleh diubah untuk kehidupan yang semakin berkenan kepadamu dan menjadi berkat. Berkati semua yang akan mendengarkan sabda-Mu. Berkati juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita membuka Alkitab kita Markus 8 ayat 22 sampai dengan 25 menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 LAI. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan, mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih sahabat GKI, saya akan menyampaikan bahwa berkat Tuhan itu seringkali melalui proses. Saudara-saudara, ada banyak tanggapan atau respon yang muncul ketika seseorang mengalami persoalan. Ada yang diam karena sudah berulang kali terjadi. Dia mengatakan, sudahlah, ini sudah terlalu sering bagi kami. Ada juga yang diam karena dia merasakan masalahnya ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Percuma katanya. Ada juga yang masih berjuang, ingin mengubah keadaan. Dia mengatakan, ayo kita masih bisa. Tapi ada juga usaha keras, namun bukan dirinya yang berusaha keras, tetapi teman-temannya, saudaranya, keluarganya yang mendorongnya untuk mengatasi masalah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kisah orang-orang yang membawa orang buta kepada Yesus, lebih memperlihatkan kepada kita apa yang mirip dengan orang menghadapi masalah di bagian akhir tadi. Yaitu orang yang buta ini, saudara-saudara, bisa sampai kepada Yesus itu karena inisiatif orang-orang yang berada di sekelilingnya, orang-orang di sekitarnya. Jadi dia didorong-dorong, ayo kita ke Yesus. Tapi orang itu sangat mungkin sudah tidak ada kepengenan untuk sembuh, barangkali begitu. Tapi ini yang terjadi. Dia sebagai seorang yang buta, yang mungkin sudah tidak mau berobat lagi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang menjadikan dia lalu dirawat, disembuhkan oleh Yesus. Terus saudara, mari kita akan belajar bersama-sama. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita melalui kisah tentang orang buta yang dibawa oleh orang-orang ke hadapan Yesus dan disembuhkan ini? Saudaraku yang terkasih, sekali lagi ada banyak berkat yang sampai kepada kita melalui berbagai cara. Tetapi salah satunya betapa kita perlu untuk belajar tentang sebuah proses di balik berkat yang tiba atau sampai kepada kita. Saudara, firman Tuhan pada hari ini sangat menarik. Bagaimana kita bisa melihat hal yang menarik itu? Ada permintaan dari pembawa orang-orang buta ini agar Yesus dikatakan menyentuh atau menjamah orang ini supaya sembuh. Mereka berharap disentuh lalu menjadi sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Yesus memegang tangan orang itu
Lalu apa dikatakan? Membawanya keluar desa. Membawanya jalan-jalan, begitu kan? Tapi ini yang dituntun ini orang buta. Kemana artinya? Itu jarak yang cukup jauh. Kalau cuma beberapa meter iya, tetapi itu dekat. Tetapi ini desa. Jadi sangat mungkin ada 500 meter atau bahkan 1 kilometer. Tapi saudara, ini artinya dia ditarik dari kerumunan massa untuk bersendirian dengan Kristus. Saudara, bagaimana kalau kita mencoba membayangkan saudara dan saya yang dituntun oleh Kristus dan maaf kita buta. Maka saudara dan saya pasti akan merasakan kita jalan di tempat yang asing barangkali. Kita mungkin di situ akan menginjak kerikil atau kesandung batu bisa jadi. Atau kita mengalami pengalaman-pengalaman baru, tanah yang tidak rata dan seterusnya. Perjalanan keluar desa ini sesungguhnya adalah sebuah perjalanan pengalaman spiritual, di mana dia merasakan tuntunan Sang Gembala Agung yang penuh cinta. Bagaimana dia dituntun untuk belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena kali ini satu hal yang penting ya, belajar dari orang buta. Kita seringkali kalau dituntun belum tentu mau kan, begitu ya. Karena kita merasa punya jalan sendiri, karena kita melihat di sini kok lebih baik, sini baik. Padahal Tuhan itu kepengennya bukan itu, begitu kan. Nah, orang buta ini saudara, memang kita sedang belajar tentang iman. Apa itu iman saudara? Itu soal percaya, artinya kita sedia untuk dituntun kemanapun Tuhan membawanya kita. Iman itu saudara-saudara, bahkan kita harus siap memikul beban, siap untuk dibawa ke tempat yang tidak kita kehendaki. Seperti Petrus dan Abraham, ceritanya kan seperti itu. Itu iman. Dan apakah berarti selama kita ini dituntun, kita sungguh percaya kepada Dia yang membimbing kita, sekalipun ada resikonya? Apa kita tetap akan berani untuk melangkah karena kita dituntun oleh Tuhan ke tempat yang barangkali di situ kita sulit untuk melakukan sesuatu karena kegamangan, kerapuhan dan kelemahan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, prosesnya belum selesai kan? Orang buta ini mungkin juga agak terkejut atau sangat terkejut karena cara Yesus memulihkan pada waktu itu adalah dengan meludahi mata orang buta ini. Saudara bayangkan, diludahi. Kaget bukan? Tapi pada waktu ini Yesus menumpangkan tangannya, menyentuhkan kepada mata orang buta ini. Dan apa yang terjadi? Ada ujian baru, tantangan baru, tetapi orang ini lalu sembuh. Sembuh total. Ada sebuah hasil yang kita dapati melalui peristiwa orang buta ini dituntun oleh Yesus. Ada hasil dari bagaimana orang ini kemudian bersendirian dengan Yesus. Yesus mulai mendapat hasil itu, yaitu ketika terbuka isi hati dan harapan orang buta ini yang disembuhkan Yesus. Ketika itu artinya Yesus bertanya, "Sudahkah engkau melihat sesuatu?" Dan orang buta ini mengatakan apa? "Saya melihat, namun masih kabur. Saya melihat orang seperti pohon-pohon." Dalam kata-kata ini saudara, terasakan atau tidak, itu maksudnya dia masih menaruh harap kepada Yesus. Inilah hati yang mulai terbuka untuk Yesus tahu orang ini memang membutuhkan dia, Yesus. Lalu Yesus meletakkan tangannya lagi, maka pada waktu itulah proses selanjutnya itu sebenarnya ujungnya dia jadi sembuh setelah dia menjawab, "Aku melihat tetapi kabur masih seperti pohon-pohon." Saudara, hari ini kita mungkin atau saat ini kita bertanya, mengapa Yesus menyembuhkannya secara bertahap? Mengapa tidak langsung saja memberi kesembuhan? Apakah tidak bisa? Apakah tidak mau? Tentu saja Yesus bisa. Yesus mau juga melakukan penyembuhan yang langsung. Tetapi masalahnya, Yesus tidak memilih itu. Yesus memilih untuk memberikan berkat kesembuhannya lewat proses, lewat sesuatu yang bertahap. Dan saudaraku, poinnya adalah hari ini kita belajar banyak berkat yang hadir dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, salah satunya adalah lewat hal yang bertahap. Suatu proses yang kadang-kadang mungkin tidak mudah. Hari ini saudara, melalui tiap perjumpaan kita juga artinya supaya memiliki iman yang personal. Tadi kan dia dibawa oleh orang banyak kan.
Tapi orang banyak itu tadi dipakai supaya orang ini akhirnya punya iman sendiri kepada Tuhan. Jadi bagi saudara yang saat ini sedang menghadapi masalah dan semua seolah harus banyak perjuangan, tidak lancar, tersendat, Tuhan punya rencana untuk saudara dan saya. Banyak anak-anak Bapak Ibu yang waktu kecilnya itu harus berjuang keras karena berada di keluarga yang sempat mungkin mengalami kejatuhan, mengalami situasi ekonomi yang sulit, dan dididik dengan benar, maka dia tumbuh menjadi anak yang tangguh, anak yang bisa mengelola keuangan dengan baik, berjiwa yang gigih berjuang. Itu proses, betapa pentingnya proses. Ada cerita saudara, di sebuah pulau banyak anak perempuan yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, dan pemuda atau laki-lakinya tidak. Mengapa? Karena yang perempuan itu lebih banyak tinggal di rumah dan seringkali menyaksikan waktu ketika ibunya itu mengungkapkan keprihatinannya tapi dengan kasih, mengungkapkan tentang harapannya tetapi dengan kasih, mengungkapkan segala pikirannya dengan doa kepada Tuhan. Dia sedih karena anak laki-lakinya suka hambur-hambur uang, suka duduk-duduk dan minum minuman keras. Anak-anak perempuannya mendengar keprihatinan ibu, doa dan kasihnya. Dan saudara, anak-anak perempuan ini ternyata ingin menjadi pelayan Tuhan. Saudara, ini situasi tertentu ya. Arahan si ibu ini yang mau diproses mulai hidup yang sulit itu diproses oleh Tuhan. Memang tidak mudah. Tidak mudah juga bagi anak-anak perempuan ini di dalam situasi seperti itu, di mana kakak-kakaknya itu sering duduk-duduk dan mabuk-mabukan. Tapi saudara, ibu ini memproses dan mendidik dengan benar, mendampingi anaknya. Anak-anaknya selalu dituntun dengan peristiwa yang tidak mudah itu untuk mengikuti proses dengan sabar, dengan setia, dengan tetap mengasihi tadi bahasanya. Sehingga saudara, berkat Tuhan itu kemudian begitu dirasakan oleh keluarga ini, sekalipun itu tidak mudah. Mereka semakin mengenal Tuhan yang selalu setia menuntun mereka. Jadi pada hari ini, jika ada hal yang tidak mudah terjadi, sekali lagi percaya ada tuntunan di balik apa yang sedang terjadi, agar kita lebih dekat Tuhan. Ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita, dan hasilnya adalah supaya ada iman yang semakin personal kita dengan Tuhan. Semakin hidup kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.